Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Jakarta memusnahkan alat perangkat telekomunikasi ilegal. Pemusnahan ini merupakan hasil dari penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio periode 2013-2020. Ini harus memberikan proteksi. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita coba ngobrol santai ya, teman-teman, yaitu mengenai adanya informasi sweeping dari Balmon ya. Dan itu juga sudah dipublish di beberapa grup, di grup WA, terutama di grup-grup komunitas maupun paguyuban yang ada di Jabotabek. Dan di situ juga ada foto-fotonya ya mengenai pelakunya yang melakukan pelanggaran. Dan di situ juga ada surat yang ditujukan kepada Orari maupun ke Rapi wilayah tertentu. Nah, sengaja di video saya ini tidak menampilkan surat tersebut karena saya belum tahu apakah itu surat resmi yang ditujukan ke organisasi Rapi maupun Orari ya. Jadi saya tidak ingin memasukkannya di sini karena takutnya belum resmi. Dan saya juga sudah menghubungi Balmon Jakarta yang ada di Ciracas, yaitu melalui IG. Di situ memang mereka akan merilis ya. Jadi ada informasi rilis resminya nanti. Jadi mungkin nanti kalau sudah dirilis lebih enak ya kita juga ceritanya. Nah, mengenai hal tersebut kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh ya. Iya, sebenarnya kita bersyukur banget ya dengan adanya sweeping ini ya. Secara tidak langsung ini membuat kita lebih tenang, khususnya untuk hal-hal yang resmi ya. Misalnya untuk penerbangan, untuk beberapa perusahaan yang memang di bidang frekuensi maupun di organisasi Rapi maupun Orari ya. Karena memang dua organisasi ini adalah yang resmi dan memiliki anggota yang cukup banyak. Dan mereka memiliki frekuensi khusus. Selain organisasi itu juga ada organisasi lain seperti mungkin Pokdar atau Senkom dan lain-lain yang menggunakan frekuensi. Nah, kalau untuk yang Rapi dan Orari memang kemarin kalau saya lihat dari screenshot di WA group, di beberapa WA group malah ya, itu memang ditujukannya ke Orari dan Rapi. Ya mungkin hasil monitoring mereka ada beberapa kegiatan yang masih kurang bagus ya, atau masih kurang pembinaan, misalnya ngetrack atau ya nyanyi di frekuensi. Dan itu memang masih ya, kita akui masih banyak ya, baik di dua organisasi itu, di frekuensi itu masih ada yang ya sering karaoke, bahkan ya ngetrack juga saya masih ada ya, bahkan di frekuensi resminya atau di frekuensi kerja. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan adanya surat edaran tersebut. Jadi HT maupun RIC ya adalah merupakan alat komunikasi yang memang menggunakan frekuensi, dan frekuensi yang ada di Indonesia itu memang memiliki atau ada peraturan khusus ya, yang mungkin kalau kita masuk ke Rapi maupun Orari maka kita akan mendapatkan informasi tersebut. Misalnya di Rapi itu kita main frekuensi di 142 sampai 143/600 contohnya ya. Terus wattnya atau daya pancarnya itu berapa watt di HF ataupun di UVHF. Nah, yang paling banyak adalah di Orari. Ada sekitar lebih dari 8 ya kalau nggak salah. 8 frekuensi dari 20 meter, 40 meter, dan itu banyak banget ya. Dan di situ kita bisa lihat ya, ada tingkatan-tingkatannya mulai dari siaga, penggalang hingga yang lebih tinggi. Di situ setiap anggota harus memiliki keterampilan khusus ya. Jadi ada tingkatannya di Orari, sehingga mungkin ya mereka lebih paham. Tetapi
ternyata memang masih ada oknum ya, saya nyebutnya oknum, yang memang masih di frekuensi orari dan ternyata nyetel lagu bahkan nggak tanggung-tanggung nyanyi ya. Kalau di frekuensi orari saya sih masih melihatnya sih mereka nyanyi. Nah kalau untuk di frekuensi rapi ya masih ada beberapa yang memang track-trackan masih ada ya. Dan itu yang mungkin harus kita bina ya, khususnya dari organisasi rapi dan orari. Ya agar kita aman ya, atau kita mengikuti peraturan pemerintah, bagi teman-teman yang memang hobi di dunia radiokomunikasi, Rakom ya, terus teman-teman ternyata belum punya anggota atau belum punya kartu anggota atau izin, ya memang sebaiknya bergabung di salah satu organisasi yang resmi ya, seperti Rapi maupun Orari. Kalau nggak salah itu ya sama-sama lah sekitar antara 500.000 sampai 600-an ya untuk daftar menjadi anggota, dan itu pun murah menurut saya. Kenapa? Karena itu sebenarnya buat 5 tahun, jadi anggap aja setahun itu hanya 100.000. Terus tambahan-tambahannya mungkin di daerah-daerah tertentu ya, seperti adanya seragam ya, itu paling tambah-tambah ya dikit ya. Terus kedua, kalau di Rapi ini kan kita tidak perlu menunggu ya. Kalau di Orari itu harus menunggu, yaitu ada ujian atau UNAR, dan itu sifatnya sekarang online. Sedangkan di Rapi itu nggak perlu ada ujian, langsung daftar aja di website ini ya. Nanti di situ teman-teman masukin semua email, bla bla data ya. Pokoknya intinya mudah banget lah, apalagi kalau teman-teman yang usianya di bawah 50 tahun pasti masih gampang lah untuk nginput ya. Nah untuk Orari harus menunggu waktu ya. Kenapa? Karena harus ada ujian di setiap daerah. Kalau untuk di Jakarta itu lokasinya ada di Balmond Jakarta ya, di Ciracas ya, sekitar Jabodetabek bisa ke arah situ. Nah setelah kita menjadi anggota, tentunya kita akan mulai paham bahwa oh ternyata di dunia radio itu frekuensi itu diatur. Nah untuk Rapi ya memiliki frekuensi khusus ya di 11 meteran maupun di 2 meteran. Nah untuk 2 meteran ini di 142.000 sampai di 143.600, dan di situ wattnya juga diukur. Jadi nggak boleh lebih dari besar ya, nggak boleh terlalu tinggi wattnya, terlalu besar. Nggak boleh pakai booster juga karena akan menjadi splatteran ke frekuensi lain, bahkan ganggu tetangga. TV bisa goyang kalau masih pakai antena ya. Tapi kayaknya sekarang sih udah jarang ya pakai antena, sekarang udah digital semua ya TV ya. Takutnya ganggu yang lain ya, misalnya ganggu frekuensi kantor, karena masih banyak perkantoran yang menggunakan radio ini untuk usaha mereka. Dan mereka pun punya izin khusus ya. Ada izinnya juga untuk yang perusahaan-perusahaan, security dan lain-lain itu punya izin. Dan itu sama izinnya di Balmond juga ya. Ya setelah kita masuk ke dalam organisasi, tadi kita sudah paham ya, oh frekuensinya di situ, dan di situ biasanya akan dibina oleh pengurus. Misalnya kita di daerah kecamatan Jatinegara, maka kita akan banyak terlibat di wilayah tersebut. Kita saling kenal, bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial selain di frekuensi. Sehingga harusnya untuk teman-teman yang memang udah masuk dalam organisasi, seharusnya surat dari Balmond itu sudah tidak ada lagi ya. Karena kenapa? Harusnya semua anggota sadar gitu ya, kecuali oknum mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada surat dari Balmond ke organisasi Rapi dan Orari, sebenarnya jadi sesuatu yang apa ya, ya semacam kayak teguran lah, bahwa ternyata anggotanya masih ada yang nakal gitu ya, oknum-oknumnya tentunya ya. Saya yakin bukan dari organisasinya udah pasti mereka akan membina anggota-anggotanya. Tetapi boleh saya katakan bahwa memang ternyata ya di lapangan ya, saya juga menemui beberapa anggota yang
udah senior lah ya, itu kadang-kadang sering berdebat juga dengan saya. Misalnya saya sebenarnya nggak mau berdebat ya, hanya mendengarkan aja. Misalnya dia mengatakan seperti ini, ya kan saya hanya nyanyi aja di frekuensi gitu ya. Jadi nyanyi, nembang gitu ya, atau karaoke dengan musik ya, di frekuensi itu masih ada ya. Di Jabodetabek pun masih banyak. Kalau kita temuin, kita akuin masih ada ya. Ya itulah yang sebenarnya mengganggu dan tidak sesuai dengan aturan. Kenapa? Namanya juga radio komunikasi. Radio komunikasi itu adalah untuk kita ya berkomunikasi ya, bukan nembang. Kalau memang nembang kita ya beli aja alat karaoke ya, terus bisa nyanyi-nyanyi di rumah, atau kita punya studio rekaman. Kita bisa ngundang teman-teman lainnya untuk bernyanyi bersama, bukan di frekuensi. Sekali lagi saya bukan menasehati, tetapi ini adalah sharing ya teman-teman. Mungkin kita butuh brainstorming ya, agar kita mulai paham bahwa oh iya ternyata frekuensi memang harusnya seperti itu gitu ya. Mungkin yang senior-senior ini udah karena merasa senior dan udah lama ya, jadi seolah-olah frekuensi itu miliknya mungkin. Terus yang kedua, di Rapi maupun di Orari ya, maupun di komunitas lainnya, itu sebenarnya juga banyak yang sering ngoprek ya. Misalnya tadi ya HT yang 5 watt terus dikasih booster menjadi 1000 watt ya. Nah, itu sih ya menurut saya sih saat ngoprek sih oke-oke aja. Tapi kalau misalnya dipraktekkan atau digunakan untuk mengganggu, menurut saya sih jangan ya teman-teman ya. Karena ya radio itu sangat sensitif banget ya. Tadi mengenai frekuensi. Yang kedua adalah kita harus melihat berapa sih yang diizinkan di Rapi dan Orari ya. Frekuensinya silahkan dilihat aja di kartu anggotanya ya, di situ nanti ada. Selanjutnya kita jangan mengganggu atau di luar kebiasaan, misalnya nyanyi tadi. Terus kedua, ada orang berbicara, kita jammer ya, kita ganggu gitu ya, itu sebaiknya jangan. Terus yang lainnya adalah pergunakan frekuensi sesuai dengan aturan. Misalnya tadi ya, jangan pergunakan booster gitu ya. Kalau bisa ya normal-normal sesuai dengan yang perangkat-perangkat yang kita miliki. Misalnya HT RIG ya, misalnya maksimal kan 80 watt ya. Ya jangan dipakai booster lagi jadi 1000 watt, itu ya sangat mengganggu sekali. Terus selain itu frekuensi yang menggunakan call sign ya, usahakan menggunakan call sign. Dan kalau memang kita main di frekuensi lain ya usahakan kita harus tahu ini frekuensi apa. Jangan sampai mengganggu frekuensi kerja dari organisasi ataupun perusahaan. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk sharingnya hari ini mengenai sweeping yang dilakukan oleh Balmond. Dan itu terus terang sih kalau bagi kami ya, yang memang bermain di radio komunikasi, selama kita tidak salah, selama kita memang mengikuti aturan, kita sangat mendukung sekali memang kalau Balmond itu melakukan sweeping ya. Apalagi ini berguna untuk menertibkan frekuensi yang ada di Indonesia. Jadi patut kita dukung. Dan buat teman-teman yang tadi mungkin tersindir ya, misalnya sering nyanyi, masih oprek-oprek booster gitu ya. Ya kesadarannya teman-teman juga ya, karena saya juga di sini sebagai anggota juga, jadi saya tidak bisa memberikan nasihat atau apa, hanya sedikit ngobrol aja ya. Terus ya kalau dan salah dari penyampaian saya, mohon maaf. Sekali lagi bukan menggurui, kita hanya sharing aja. Ya mudah-mudahan sih berharap ya kita saling membantu, saling mendukung Balmond Indonesia untuk mengatur frekuensi yang ada di Indonesia tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 Jakarta, Rahman Baharudin mengungkapkan pemusnahan alat atau perangkat telekomunikasi ini untuk mencegah terjadinya penggunaan kembali perangkat tersebut. Rahman menyatakan perangkat yang dimusnahkan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pengguna yang berizin atau tidak sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
Rahman menegaskan pemusnahan ini juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan agar tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib administrasi dan hukum. Alat perangkat hasil penertiban dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Ini periodenya dari 2013 sampai 2020. Jadi sebenarnya ada 149 perangkat. Ada 4 perangkat yang sudah selesai prosesnya di pengadilan. Kemudian ada 2 perangkat yang sudah berizin. Kemudian ada 24 perangkat itu masih prosesnya administrasi belum lengkap. Jadi hari ini hanya 119 perangkat yang dimusnahkan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian itu, misalnya ditemukan adanya pelanggaran, ditindaklanjuti oleh teman-teman Balmon dengan pengenaan sanksi. Sanksinya bisa berupa administrasi, bisa berupa teguran tertulis, kemudian ada penghentian pancaran, ataupun pengamanan alat perangkat telekomunikasi, dan yang lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila dikenakan sanksi administrasi namun yang bersangkutan tidak mengindahkan, maka bisa ditindaklanjuti dengan sanksi yang lebih tegas lagi, yaitu ke arah pidana, sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebelum melakukan pemusnahan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Jakarta telah mengklarifikasi ke pemilik perangkat dan meminta kesediaan pemilik untuk menyerahkan kepada negara secara sukarela guna dimusnahkan. Balmon juga mengumumkan melalui situs media sosial, media elektronik, dan media massa.